Kita semua sedih atas putusan hakim yang memutuskan 4,5 tahun untuk Pak Tom di penjara. Semua bicara, semua berkomentar. Coba bayangin, baru kali ini ada kasus korupsi yang ditetapkan 4,5 tahun hukumannya, tapi semua sedih, nangis. Banyak yang tidak menyangka Pak Tom Lembong yang dimana yang katakan kasus korupsi, tapi tak sepeser pun uang masuk kantongnya. Tidak ada niatan jahat di sana. Bahkan beliau itu disuruh oleh presidennya. Ayo kita gaungkan hashtag kami bersama Tom Lembong. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan rakyat yang ikut bersuara untuk membenahi hukum di negara ini? Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara. Bahkan selama persidangan pengadilan tidak bisa membuktikan kalau Tom bersalah menerima suap atau merugikan negara. Ya, impor gula ini bahkan sudah diizinkan sama presiden pada saat itu. Bandingkan dengan korupsi 1,6 triliun yang dihukum 2 tahun penjara. Apa jawaban dari semua itu? Politik. Inilah Indonesia. Kalau ada yang berseberangan dengan dia dianggap kriminal. Kalau ada yang mengkritik pemerintah akan dianggap buzzer, padahal pemerintah sendiri yang menciptakan buzzer. Ya. Terus solusinya kalau lo mau aman di negara ini, menjilat, maka lo akan jadi komisaris. Komisaris. Harga bisa turun. Jadi yang kita harapkan turun, satu, bawang, ini sudah turun, bawang merah. Yang kedua nantinya kita harapkan turun juga gula, turun. Yang ketiga, daging. Yang keempat, beras. Saya tugaskan 4 ini bisa turun. Keran impor sudah kembali dibuka. Kalau sebuah proyek itu bisa dikerjakan oleh swasta, bisa dikerjakan oleh investor, serahkan pada mereka. Sehingga APBN bisa kita kirim ke tempat yang lain. Tom Lembong dihukum karena kebijakannya dan tidak terbukti ada unsur mens rea di situ. Padahal koruptor adalah penjahat, dia harus dibuktikan melakukan kejahatan. Artinya yang dihukum adalah orang yang melakukan perbuatan jahat dengan niat jahat, mens rea, dan tindakan nyata, actus reus. Kalau hanya karena menjalankan kebijakan publik, yang mana kebijakan itu sudah melalui rapat koordinasi atas perintah langsung dari presiden, atas persetujuan dari kementerian lain yang terkait, dilandasi oleh legal opinion dari Kejagung 2017, maka ini bukan korupsi, ini kriminalisasi kebijakan. Kalau kebijakan Tom Lembong dianggap kejahatan, maka harusnya yang memberi perintah juga penjahat. Tahu nggak kenapa politik Indonesia itu banyak diisi sama orang-orang tolol? Karena orang-orang pintar, orang-orang kompeten nggak mau masuk. Ya iyalah nggak mau masuk. Daripada berakhir kayak gini, lo pintar, lo kompeten, lo kerja bener, tapi keberadaan lo dianggap mengganggu kekuasaan, lo akan berakhir seperti Tom Lembong. Iris kuping gua, abis ini orang-orang yang pinter, kompeten lebih nggak mau lagi masuk politik. Orang-orang tolol makin banyak masuk politik. Lihat aja, teman-teman, tujuan mereka tuh bukan buat menjarain Tom Lembong, bukan. Itu step one aja. Tujuan utama mereka itu adalah buat bikin kita takut. Biar kita semua diem, tunduk. Orang kayak Tom Lembong punya otak, punya duit, punya koneksi, punya power. Itu pun bisa dijatuhkan hanya karena berada di pihak lawan. Nah gimana gua, gimana lo, gimana kita semua? Power nggak ada, miskin, koneksi nggak ada. Kalau abis ini kita kehilangan harapan teman-teman, kita diem, artinya mereka berhasil, menang mereka. Pertanyaannya, lo mau membiarkan mereka menang apa nggak? Dan pejabat-pejabat di atas sana mungkin lagi senyum-senyum gitu ya, karena lawannya tumbang satu. Yang mereka lupa adalah kekuasaan itu muter. Lo aman hari ini, tapi nggak selamanya. Mungkin besok, lusa, tahun depan, periode depan, beberapa tahun setelah ini, pintu neraka sudah siap menyambut lo. Gue berharap Pak Tom Lembong mendapatkan keadilan. Tapi yang sebetulnya para bangsat-bangsat ini tidak sadari teman-teman, mereka kira dengan menjarain Tom Lembong, mereka itu memadamkan api. No fucking way. Selama ada lo, ada gua, ada kita semua, apinya gak akan padam. Mereka gak sadar kalau mereka itu lagi nyiram bensin. Udah korup memperkaya diri sendiri nilai uang negara, pantas ada oknum pejabat masuk penjara. Tapi Tom Lembong di persidangan tipikor tidak memperkaya diri sendiri, tidak menerima uang sepeser pun, tetap dijeblosin. Karena apa? Kemarin simak bersama Majelis Hakim Tipikor tuh
pakai pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor sekian. Isinya, setiap orang yang secara jelas melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Tom Lembong tidak memperkaya diri sendiri ya, tapi ada kata dalam pasalnya atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Itu pasal yang digunakan majelis hakim. Hakim menilai pemberat Tom adalah yang mengedepankan ekonomi kapitalis. Nggak ada mens rea, cukup tanda tangan kebijakan, tetapi salah prosedural, menteri bisa dipenjara. Yang gue ngeri, di negeri ini ada anggapan birokrat yang mau inovatif, mau kreatif, punya wewenang dalam mengambil kebijakan, dan mungkin lempeng-lempeng aja bisa kesandung itu bukan karena kasus korupsi, tapi karena apa? Karena berani mengambil keputusan. Masih mau jadi pejabat? Salah nanda tangan, bisa masuk penjara. Salah ngambil kebijakan, bisa dibui. Ngeri nggak tuh? Jaksa mengakui bahwa Bapak Tom Lembong tidak menerima keuntungan, tidak terkait dengan korporasi, tidak pemilik saham, tidak ada keterikatan kekeluargaan, tidak ada keterikatan kekuatan tidak ada kekuatan kepartaian. Artinya, kebijakan Pak Lembong itu semata-mata untuk negara. Lalu kalau dampak dari kebijakan itu ada yang diuntungkan, ada yang mendapatkan kekayaan, ya sebenarnya hakikat sebagai pejabat negara seperti itu kan. Makanya ada pejabat negara, itulah kita berharap bangsa ini menjadi sejahtera, bangsa ini menjadi makmur, sentosa. Lalu kalau kerjanya pejabat seperti fakta yang ada, hanya memperkaya diri sendiri, seperti pejabat-pejabat kebanyakan, lalu itu yang benar. Bagaimana sih cara kita bernegara? Bagaimana sih hukum ini bisa tegak? Ternyata selain ijazah palsu, ada otak jaksa palsu juga. Cuy, Tom Lembong divonis 4 tahun setengah. Wow. Oke gini, kita semua sepakat korupsi itu adalah musuh bersama. Tapi jujur-jujuran penangkapan Tom Lembong itu aneh. Yang pertama, hakimnya aja mengakui Tom Lembong tidak punya mens rea, tidak ada niat jahat, tidak ada keuntungan pribadi, tidak ditemukan aliran dana, Tom Lembong tidak menerima sepeser pun. Uang yang dipamerin ke Jagung itu adalah uang jaminan dari perusahaan yang terlibat. Yang kedua, pada saat Pak Tom jadi Mendak, itu tidak terjadi surplus gula. Kita tuh jarang surplus gula, that's why mendak-mendak lain juga melakukan impor gula. Adapun stok gula yang dibilang surplus, itu sebenarnya buffer stok yang hanya bertahan dalam 3 bulan saja. Bahkan, para ahli yang datang ke sidang menilai justru kebijakan ini menurunkan harga gula 15%. Produksi lokal juga terserap, cuman ya tadi masih kurang. Yang ketiga, penetapan tersangka Pak Tom dilakukan sebelum hasil audit BPKP yang menghitung kerugian negara itu keluar. Padahal itu adalah landasan yang penting. Bahkan pas sidang hakim berkali-kali bilang ke jaksa untuk memberikan dokumen auditnya. Tapi dikasihnya malah di akhir-akhir. Hasil auditnya juga aneh, masa ada yang salah hitung? Yang keempat, tuduhan impor gula yang dilakukan tanpa ada koordinasi antar kementerian juga terbantahkan. Impor gula sebenarnya sudah dibahas dalam rakor lintas kementerian pada 28 Desember 2015 dan sudah disetujui presiden juga. Jadi Tom Lembong ini masuk penjara karena potensial loss yang dianggap sebagai kerugian negara. Bukan aktual loss, bukan penggelapan dana, rasanya janggal. Karena banyak kebijakan lain yang serupa, bahkan rugi beneran, tapi aman-aman aja. Lumayan picky ya siapa yang mau dipenjarain. Begini caranya kalau mau korupsi tanpa ketahuan. Setelah uang masuk, perbanyak konten amal. Kalau ada bencana, kerusuhan, di situ Bapak masuk. Pastikan Bapak invest di banyak bisnis. Nggak perlu gede, cukup kayak butik atau skincare atau buka yayasan kalau perlu. Nggak usah profit, nggak apa-apa. Yang penting rakyat ngelihat seakan-akan duit Bapak itu halal. Kurang-kurangin traveling naik pesawat jet, pakai ekonomi aja udah cukup, atau kereta, atau bahkan jalan kaki. Biar orang taunya Bapak tuh nggak punya duit. Dan kalau amit-amit Bapak ketangkap, jangan lupa datang ke persidangan pakai peci. Biar orang mikirnya Bapak tuh taat agama gitu. Walaupun aslinya ya terakhir sholat 2019 kalau nggak salah kan? Kenapa 2019? Pas COVID takut bangkrut kalau nggak salah. Amit-amit Bapak ketangkap, langsung bayar gede media untuk pengalihan isu. Atau suruh siapa kayak artis selingkuh. Karena rakyat itu lebih sedih ketika artis favoritnya diselingkuhin daripada ketika uangnya diambil. Dengan begini, tingkat korupsi di Indonesia akan menurun. Karena makin dikit yang korupsi? Enggak, karena makin banyak yang nggak ketahuan. Begini caranya kalau mau korupsi tanpa ketahuan. Dengan begini, tingkat korupsi di Indonesia akan menurun. Mindset. Lembong baru saja divonis 4 tahun 6 bulan dan denda 750 juta.
Kalau yang namanya potensial loss itu merugikan negara dan harus ada yang dipenjara. Nah, sekarang kita kenalan sama yang namanya Cortex System. Kalau Cortex System itu nantinya si pengusung atau yang mencanangkan serta mengeksekusinya tidak dipenjara, ini bakalan aneh. Karena Tom Lembong sendiri lewat kebijakan dan dianggap melakukan atau mengakibatkan potensial loss itu dipenjara, ya. Nah, kalau kita berdasarkan data nih ya, penerimaan pajak di 2025 itu diprediksi bakalan jadi 9,9% dibandingkan dengan produk domestik bruto kita. Ini turun kalau dibandingkan tahun 2024 yang besarannya 10,1% dan 2023 yang besarannya 10,3%, ya. Jadi lebih tinggi angka penerimaan negara dari sektor pajak, tapi nggak ada Cortex. Sekarang ada Cortex. Gimana menurut kalian? Siapa yang harusnya dipenjara? Di tempat ini, Hasto dan juga Tom Lembong akan dipaksakan menjadi tahanan politik. Dan gue nggak lebay ketika bicara kalau mereka dipaksakan menjadi tahanan politik, ini bahkan bisa berpengaruh sampai angka pengangguran yang akan semakin tinggi. Ketidakpastian hukum, penegakan hukum yang tidak demokratis, hukum yang kapanpun bisa diintervensi oleh kekuasaan, akan membuat iklim investasi di Indonesia semakin buruk, akan membuat kepercayaan Indonesia di mata dunia semakin menurun. Dan akhirnya apa? Lapangan pekerjaan akan semakin sulit tercipta, dan pengangguran akan semakin banyak. Indonesia emas akan semakin jauh. Kita perlu melihat kasus ini sebagai bukan hanya kasus politik, tapi kasus yang akan merusak bangsa kita sampai jangka panjang ke depannya. Kita sama-sama tahu lah, kasus Tom Lembong misalnya, jelas ini sangat-sangat dipaksakan. Satu, ada perintah Presiden Jokowi di sana untuk meminta impor gula. Kedua, nggak satu pun rupiah masuk ke dalam kantongnya Tom Lembong. Ketiga, mitra swasta yang ditunjuk adalah pilihannya BUMN. Keempat, menteri-menteri sebelum dan setelah Tom Lembong bahkan melakukan impor yang lebih besar. Dan kelima, hakim yang menangani perkara Tom Lembong bahkan ditangkap karena menerima suap. Kita sama-sama tahu kasus ini dipaksakan. Mahfud MD, Habibur Rahman, Hotman Paris, dan banyak orang bahkan mengatakan bahwa kasus ini adalah kriminalisasi politik. Jelas-jelas tahanan politik. Kita sama-sama tahu kok, Tom Lembong, Hasto Kristianto hari ini sama-sama diadili, dipaksakan diadili karena mereka kritis dan juga memilih oposisi terhadap kekuasaan, utamanya adalah kekuasaan Joko Widodo. Sehingga 7 tahun tuntutan untuk Hasto, 7 tahun tuntutan untuk Tom Lembong, dan publik mengkaitkan dengan pesanan Presiden ke-7 itu jadi nggak mustahil. Karena kita sama-sama tahu penegakan hukum di era Jokowi begitu buruk, suka-suka dia dan kapanpun bisa dia mainkan. Kalau di luar negeri, contohnya Turki, ketika tokoh oposisi lawannya Erdogan itu dipaksakan ditangkap, publik Turki langsung turun ke jalan. Karena ini bukan perkara membela 1-2 orang, ini membela demokrasi yang kapanpun kita semua bisa menjadi korban berikutnya. Bebaskan Tom Lembong, Hasto tahanan politik, dan selamatkan demokrasi kita. Kalau sekelas, sekaya, dan setenar Pak Tom Lembong bisa diginiin, gimana lu? Gimana gua? Gue gak tau lu masih ngikutin kasusnya Tom Lembong atau enggak, tapi just for your information, Mr. Tom Lembong itu dapat vonis 4,5 tahun penjara. Ya maksud gue gini, gue kan nggak sekolah hukum dan gue nggak tahu banget hukum, tapi harusnya kalau misalnya korupsi atau gratifikasi atau apapun itu harus bisa dibuktikan ke persidangan. Tapi kalau lu ngikutin jaksa penuntut umum atau di persidangan itu sendiri nggak bisa menemukan bukti-bukti yang valid atau legit kalau misalnya ada uang yang dikorupsi sama Mr. Tom Lembong. It's so simple things. Nggak ada buktinya, nggak bisa dibuktiin, so what else? My point is, kalau aja sekelas Tom Lembong bisa diginiin, gimana lu? Lu siapa? Nobody knows you. I mean, Mr. Tom Lembong pernah jadi orang yang dekatnya Presiden Jokowi, tapi bisa diginiin. Atau minimal, Mr. Tom Lembong punya kekayaan yang cukup, tapi bisa diginiin.
Diginiin itu maksudnya gimana? Kriminalisasi? Ya apalagi kalau bukan kriminalisasi namanya. What else? Gue juga nggak tahu cara menggambarkan kasusnya Tom Lembong selain dengan kata kriminalisasi apalagi. 20 kali kurang lebih persidangan ini digelar, nggak ada bukti yang bisa dinyatakan valid. Semuanya bisa terbantahkan. Dan just for your information juga, semua tindak tanduknya Pak Tom Lembong ketika jadi menteri itu atas izin juga dan sudah ditandatangani oleh pemerintah pusat. Yang which is harusnya presiden yang saat itu menjabat juga tahu apa yang dilakukan oleh Tom Lembong terkait importir gula ini. So, the question is, kalau sekelas, sekaya, dan setenar Pak Tom Lembong bisa diginiin, gimana lu? Gimana gua? Wah, jujur sakit banget lu gue dengar vonis Pak Tom 4,5 tahun. Cuman ya mau gimana lagi? Pak Tom sabar ya. Dan saya akan mewakili Pak Tom untuk nyumpahin orang yang gak adil buat Pak Tom. Oke Pak Tom. Oke. Netizen catat ya. Kalau bisa aminkan di komentar. Yang pertama, gue sumpahin yang telah menzalimi Pak Tom kena penyakit autoimun, kena penyakit kulit. Ya. Sehingga mereka semua gatal-gatal, gak bisa tidur malam-malam, itu panas badan mereka. Ya, gatal-gatal, semoga mereka gatal-gatal semua. Bengkak-bengkak semua, sehingga muka mereka itu seperti babi. Ya. Yang kedua, semoga mereka itu kena penyakit jantung semua. Ya. Jadi darah mereka mengental sehingga pembuluh darah mereka pecah, mengakibatkan stroke dan akhirnya kena jantung koroner. Ya, yang ketiga, semoga ginjal mereka rusak. Ya, jangan cuma satu ginjal, dua ginjal mereka rusak sehingga mereka harus cuci darah setiap saat. Ya. Sampai ketika sebelum 4,5 tahun mereka udah duluan mati Pak Tom. Sebelum Pak Tom bebas mereka udah mati semua duluan. Ya. Yang keempat, semoga alveolus di paru-paru mereka itu tidak bisa menyerap oksigen dengan baik. Ya. Sedikit aja semesta, kasih mereka sedikit aja kemampuan untuk menyerap oksigen. Iya, jadi yang mereka bisa serap itu cuman zat-zat beracun aja, karbon dioksida, karbon monoksida, termasuk H2S dari septic tank mereka. Itu aja yang mereka bisa hirup ya. Sehingga mereka gitu terus aja, sesak napas saja terus ya. Yang terakhir, semoga mereka kena diabetes ya. Jadi kaki mereka diamputasi semua, korengan, diabetes akut. Sehingga mereka menebarkan bau busuk. Karena apa? Karena keputusan mereka tuh busuk semua. Jahat semua ya. Pokoknya semoga orang-orang yang telah menzalimi Pak Tom, orang-orang yang memiliki skenario yang memerintahkan untuk menzalimi Pak Tom, mengkriminalisasi Pak Tom, termasuk aparat-aparat yang bertugas untuk mengkriminalisasi Pak Tom, semoga kalian semuanya cepat mati. Terakhir lagi Pak Tom, pesanku Pak Tom, jangan berteman dengan yang berzodiak Gemini atau Libra. Karena apa? Sebaik apapun Pak Tom dengan mereka, mereka adalah manipulatif pengkhianat. Mereka cuman ambil untungnya aja ketika Pak Tom berguna bagi mereka.